ada beberapa hal yang mungkin sudah kita dapatkan dari ulama-ulama, dari guru-guru kita, dari mursyid-mursyid kita di tarekat, bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu yang paling tidak bisa hilang adalah jasa ketika dia hidup. Orang itu akan dikenal dan orang itu akan dijanjikan surga itu karena jasanya, bukan karena harta. Kita tahu almarhum ini tidak mungkin berdiri kokoh masjid ini seandainya bukan karena jasa beliau. Dan itu yang tidak bisa hilang. Ke anak-anaknya pun, ke keluarganya tidak bisa pindah. Pasti melekat terus kepada beliau. Beliau sekian tahun wafat, itu melekat jasa beliau. Makanya ketika kita membuka beberapa literatur, baik itu hadis-hadis maupun penjelasan para ulama, ternyata ada satu kisah di mana wanita WTS ia memberi minum kepada anjing yang kehausan. Itu dimasukkan ke dalam surga. Kita belajar dari situ bahwa itu bukan karena harta, tapi itu karena jasanya. Makanya Bapak Ibu sekalian, siapa yang paling banyak jasa yang dia tinggalkan ketika dia hidup, maka insya Allah orang itu akan dikenang selamanya. Dan anak-anaknya tidak bisa mengambil jasa itu. Siapapun tidak bisa merebutnya. Selalu melekat pada dirinya. Orang tua yang dermawan, tidak akan orang mengatakan bahwa anaknya dermawan, tidak. Kecuali anak itu ikut mengikuti jejak bapak. Makanya saya ingin sampaikan, pelajaran yang besar kita bisa petik pada malam hari ini adalah melihat 20 tahun yang lalu. Bahkan mungkin 40 tahun yang lalu. Ketika beliau mungkin memulai masjid ini atau yayasan di sini, itu mungkin berat. Tapi memang Allah tidak pernah melihat ke hasil. Yang Allah inginkan adalah usaha kita, prosesnya. Seandainya orang berhasil karena dinilai berhasil karena hasilnya, maka Rasulullah dianggap tidak berhasil. Banyak nabi tidak dianggap berhasil karena hanya memiliki pengikut hanya sebagian kecil. Tapi karena perjuangannya, Rasulullah tidak meninggalkan harta warisan, tapi karena jasanya sehingga dia dikenang sampai hari ini. Itulah yang diikuti oleh almarhum, bahwa tinggalkan jasa ketika engkau hidup, maka engkau akan dikenang selamanya. Dan beliau sangat bersyukur. Sesungguhnya kalau kita mengatakan beliau itu tidak wafat, cuma memang istilah mati ini sebenarnya Pak agak janggal juga. Karena setiap malam kita mati. Makanya kalau kita kaji dalam tasawuf, sebenarnya tidur itu kan mati. Bahkan Rasulullah sudah menyampaikan ke kita bahwa an-naumu akhul maut. Bahwa tidur itu sebenarnya adalah mati, bersaudara dengan mati. Kenapa? Saya pernah tanyakan ke mursyid tarekat di guru kami, bahwa kenapa Rasulullah menyamakan tidur dengan mati. Bahkan doa tidur itu kan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kalau kita mau bahasa Indonesia kan, terima kasih banyak ya Allah, engkau telah mengembalikan kehidupanku setelah engkau mematikan aku. Dan Rasulullah memang mengatakan tidur itu adalah mati. Ternyata pelajaran dari tidur itu 90% akan koneksi dengan orang yang mati. Pertama, orang yang tidur ketika bermimpi itu bisa melihat padahal matanya tertutup. Ini pelajaran penting Pak yang kadang orang lalai. Orang yang tidur, atau tidak usah kita mengatakan orang, kita kalau kita tidur kemudian bermimpi, di saat kita bermimpi itu mata tertutup, tapi di dalam mimpi kita bisa melihat. Berarti bukan mata yang terbuka ini yang bisa melihat. Ada yang bisa terkoneksi langsung bisa melihat. Itulah sehingga ketika Rasulullah masuk ke pekuburan, apa kata Nabi? Assalamu alaika ya ahlal kubur. Umar sempat protes. Apakah mereka mendengar ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Hei Umar, lebih tajam pendengarannya orang yang meninggal dibanding orang yang hidup.
Cuma engkau tidak mendengarkan dia menjawab, karena dia menjawab dengan ruhnya, bukan dengan jasadnya. Yang kedua, Rasulullah mengatakan bunyi telapak kaki, di riwayat dalam mengatakan bunyi sandal orang yang mengantarkan jenazah itu didengarkan oleh si mayit ketika mereka sudah pulang. Itu artinya apa? Bahwa orang yang meninggal itu lebih tajam pendengarannya dibanding dengan orang hidup, dan itu disampaikan langsung oleh Rasulullah. Inilah alasan kenapa kita tidak boleh menyebut keburukan atau membicarakan keburukan orang meninggal sudah meninggal, walaupun kita membicarakan di rumah jauh dari kuburannya, karena itu bisa tembus pendengarannya. Itu lebih tajam. Yang kedua, orang tidur ketika dia bermimpi dipukuli atau bermimpi dikejar anjing gila atau mungkin di kecelakaan, ketika dia bangun dia akan merasakan sakit pada badannya, bahkan mungkin dia ngos-ngosan, padahal dia tertidur pulas di atas tempat tidur. Apa yang membuat badannya sakit? Apa yang membuat dia ngos-ngosan padahal dia tidak meninggalkan tempat tidur? Itu ibaratnya orang yang disiksa di alam kuburnya, jasadnya tidak disentuh, tapi ketika ruhnya terkoneksi maka dia akan merasakan sakit yang amat. Inilah kenapa Rasulullah mengatakan an-naumu aqul maut. Tidur itu bersaudara dengan maut. Yang sekarang ini banyak orang yang tidak percaya dengan azab kubur, dengan mengatakan apa yang hancur, apa yang dimakan cacing, apa yang disiksa, itu karena tidak belajar pada tidur. Makanya dari situ juga ulama kita mengatakan bahwa sesungguhnya orang yang meninggal itu kan disebut tutup usia. Jadi usianya yang tertutup, tapi kitab catatan amal itu tidak pernah tertutup. Hanya dia akan terbuka selamanya. Innama tuwaffawna ujurahum yaumal qiyamah. Sampai dunia kiamat baru ditutup. Makanya orang yang meninggal itu sebenarnya beruntung, Pak. Lebih dulu meninggal. Kenapa? Dosanya bisa berhenti, tapi ibadah yang pernah dia lakukan akan terus mengalir. Walaupun nanti Rasulullah sudah menyampaikan beberapa hal, makanya saya sering, Pak, mungkin saya salah satu penceramah, banyak di antara kita salah satu penceramah yang selalu menyampaikan kemudahan-kemudahan dan amalia-amalia untuk jalur mendapatkan asbab keselamatan. Kenapa? Karena Rasulullah sudah membuka lebar pintu-pintu surga untuk kita. Terus terang, saya sering menangis ketika membaca hadis-hadis Nabi, ketika membaca bagaimana usaha Rasulullah untuk menyelamatkan umatnya. Itu luar biasa, Pak. Maka saya mengatakan, sudah sempurna betul semua cara Nabi memblok supaya kita tidak celaka. Cuma kalau kita yang cari-cari masalah mau celaka, ya memang. Begitu. Kenapa? Coba kita dengarkan doa Rasulullah yang pertama dia minta. Umur umatku jangan panjang ya Allah. Itu dia yang minta. Makanya di dalam hadis itu disebutkan likulli syai'in hasabi wa hasabi ummati baina sittina wa sab'in. Antara 60-70 tahun. Kenapa dia minta tidak sama dengan umat-umat terdahulu? Ada yang sampai 300 tahun. Karena Nabi khawatir kalau dia melakukan dosa terlalu lama dihisab. Itu yang tidak diinginkan Rasulullah. Kalau ada bupati 2 periode, Pak, lama diperiksa itu. Jadi kalau ada bupati cuma 3 bulan, itu periksanya sebentar. Ya, kan begitu. Makanya umat Rasulullah, Nabi tidak inginkan terlalu panjang umurnya. Makanya dia minta antara 60-70 tahun. Makanya ulama tasawuf selalu mengatakan orang yang meninggal antara 60-70 tahun sebenarnya adalah panggilan Rasulullah untuk. Antara 60-70. Dan kita beribadah sebenarnya kalau dihitung-hitung tidak banyak. Tidak banyak. Makanya nanti ada ulama kita itu pakai istilahnya Imamul Ghazali yang berdasarkan hadis Nabi juga. Kalau kita buka dalam kitab Ihya itu, bahwa umatku adalah umat yang terbaik karena dia meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain. Oh, ini penting sekali, Pak. Ini yang membuat kita khalidina fiha di dalam surga. Karena surga itu kan kita kekal di dalam, padahal pahala kita kan tidak kekal. Enggak, istilahnya dia terbatas. Umur kita 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, mungkin 100 tahun maksimal. Tapi kok bisa kekal di dalam surga? Padahal pahala kita kan terbatas. Begitu. Apa yang menyebabkan? Imam Nawawi di Masjid itu menjelaskan bahwa yang menyebabkan manusia itu kekal di dalam surga karena niatnya melakukan kebaikan. Makanya seperti tadi kita sholat isya di sujud terakhir, itu niatkan memang sholat subuh. Inilah yang bilang orang Bugis sampai tepat tuh. Iya.
Karena niat sholat itu ada dua, Pak. Satu niat mau sholat, yang kedua niat sholat. Niat sholat itu bisa di takbiratul ihram, tapi niat mau sholat itu di ujungnya. Karena kapan kita putuskan di situ, tidak nyambung ke waktu berikutnya, itu fatal. Karena waktu kita untuk melakukan ibadah sangat terbatas. Makanya, kenapa ada ulama mengatakan, saya meninggal di kebun pun mati syahid. Saya meninggal di sawah pun bisa mati syahid. Meninggal di atas tempat tidur itu mati syahid. Karena saya meninggal menuju ke sholat. Karena dia niatkan memang untuk sholat. Jadi kemana dia berjalan, itu pasti menuju ke sholat. Itu kuncinya. Inilah yang menyebabkan kita bisa kekal di dalam surga. Makanya jangan putus itu. Itulah makna hadis Nabi, umatku adalah umat yang terbaik. Karena dia meninggalkan satu kebaikan, menuju ke kebaikan yang lain. Inilah yang ditafsirkan ulama tasawuf mengatakan, kenapa salam dalam sholat itu ada dua. Salam ke kanan dan salam ke kiri. Orang salam itu kena dua, bertemu dan berpisah. Karena kau bertemu dengan waktu berikutnya, salam, sambung dulu, baru kau lepaskan waktu setelahnya. Jangan lepaskan sholat isya sebelum kau sambung ke sholat subuh. Itu ada beberapa versi, tapi saya tidak bahas semua. Cuma saya pakai yang berkaitan dengan ini. Ini kuncinya, makanya semua, Pak. Sholat, sedekah, pokoknya zakat, sholat tarawih, di sujud terakhir, rakaat terakhir, di sholat tarawih, di situ niatkan memang untuk tarawih tahun depan. Kita meninggal pun berarti kita sudah menuju ke ibadah. Semua harus disambung itu. Supaya dimanapun kita berada, itu menuju kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap langkah itu akan dihitung sebagai ibadah. Dan orang inilah yang beruntung. Kalau kita tutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nanti masuk waktu lagi baru disambung, 5 menit saja nilainya ibadahnya. 5 kali 5 kali sholat berarti tidak cukup setengah jam. Kalau sholatnya tidak cukup setengah jam, baru gosip setengah jam, itu bangkrut, itu sudah, Pak. Sudah habis itu. Kemudian yang kedua, karena umur kita pendek, dari situ juga Rasulullah meminta jalur supaya ibadah itu dilipat gandakan. Makanya menjadil hasanati falahu asru amsalih. Itu kuncinya. Makanya setiap satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10. Tapi kalau dosa satu aja itu ditulis. Tapi kapan ditulis? Ketika tidak bertaubat. Jadi Nabi minta, nanti keburukan dosa yang dilakukan umatku, nanti kau tulis ketika dia tidak bertaubat. Tapi ketika dia bertaubat, maka aku mohon kepadamu ganti dia menjadi kebaikan. Itu rahmat Allah betul itu. Makanya saya bilang kalau kita masuk neraka, Pak, celaka betul. Ini baru 2. Apalagi yang diminta oleh Rasulullah. Dulu umat-umat terdahulu itu ketika dia sedekah, dia disuruh berdoa. Umatnya Nabi Musa ketika sedekah dia berdoa. Umatnya Nabi Isa ketika berdoa, bersedekah, disuruh berdoa. Tapi untuk umatnya Rasulullah, Nabi minta dibalik. Yang bersedekah tidak disuruh berdoa, tapi yang menerima sedekah disuruh berdoa. Saya pernah tanyakan tentang hadis ini ke salah satu mursyid tarekat. Kenapa yang disuruh berdoa, yang menerima, padahal yang beribadah, yang bersedekah? Ternyata ada rahasianya. Ketika Rasulullah melihat sedekah di dalam sedekahnya orang-orang ketika dia Isra Mi'raj, sedekahnya umatnya ada yang tertolak karena riya. Maka Nabi minta ketika pulang dari Isra Mi'raj, dia minta supaya dibalik. Yang berdoa, yang menerima. Kenapa? Karena tidak ada orang yang menerima sedekah riya. Adakah orang menerima sedekah riya? Tidak ada. Yang riya itu yang memberi. Makanya ketika orang yang menerima tidak riya mendoakan orang yang riya, itu bisa terbalik. Sedekahnya bisa diterima. Itu permintaannya Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Itu hebatnya, Pak. Cuma banyak sekarang orang kalau dikasih tidak berdoa. Kasih saja terima kasih. Wah, itu bukan doa itu, Pak. Kayaknya mestinya kita doakan. Itu Nabi sudah balik itu. Itu luar biasanya, Pak. Dan tidak ada nabi yang diberikan otoritas. Kenapa Rasulullah itu bisa memberi syafaat? Makanya almarhum ini, itu jalur keselamatannya sudah banyak sebenarnya, Pak. Termasuk orang-orang ulama kita yang sudah meninggal itu jalur keselamatannya luar biasa. Pertama, jalur syafaat. Sebenarnya saya sering mengatakan, jangan pernah bicarakan surga dan neraka dalam ibadah. Kalau kita bicara hakikat, jangan pernah bicarakan surga dan neraka. Orang sholat karena surga atau orang sholat karena takut neraka. Sebenarnya
Kalau kita kaji dalam ilmu hakikat, itu keliru. Karena surga dan neraka itu makhluk, bukan khalik. Jadi surga itu kan hadiah, neraka itu kan balasan. Jadi dua hal ini bukan khalik. Padahal kita mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di situ bukan di jannah atau di khaufin nar, bukan. Tapi kita mengatakan lillahi rabbil alamin. Makanya kunci keselamatan itu cuma dua, Pak. Yang pertama jalur rahmat, yang kedua jalur syafaat. Itu kuncinya. Kalau kita dapat rahmat, pasti surga. Karena rahmat itu pasti datangnya dari Allah. Kalau kita dapat jalur syafaat, itu datangnya dari Nabi, Rasulullah. Makanya satu-satunya yang bisa memberi syafaat mutlak, itu cuma Rasulullah. Nabi yang lain kan tetap bisa menolong umatnya. Tapi yang bisa memberi syafaat mutlak, itu cuma Rasulullah. Kenapa? Itu alasannya dua, Pak. Yang pertama, karena sholat tahajud itu diwajibkan untuk Rasulullah. Nah, dari sholat tahajud inilah sehingga Nabi diberi otoritas bisa memberi syafaat. Satu. Yang kedua, semua ibadah itu disandarkan kepada Allah. Tapi untuk Rasulullah dan umatnya, ada yang disandarkan ke Nabi, ada yang disandarkan ke Allah. Mana? Haji wajib. Tapi ada umrah yang sunnah. Ibadah sunnah itu sandarnya ke Nabi. Ibadah fardu itu sandarnya ke Allah. Tapi kenapa Nabi dikasih otoritas? Itu karena bisa memberi syafaat. Nabi yang lain tidak ada. Nabi Isa kalau perintah Allah, perintah Allah. Tidak ada perintahnya Nabi Isa. Pokoknya turunan saja. Dari situlah semua ibadah dibagi dua. Semua ada sunnahnya. Puasa ada wajib, ada sunnah. Kemudian zakat wajib, sedekah sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Kemudian haji wajib, umrah sunnah. Itu semua. Syahadat wajib, kemudian sholawat sunnahnya. Kenapa ada sunnah? Itu otoritasnya lari ke Nabi. Dan yang sunnah ini penggabungan. Bukan hanya karena Rasulullah dihadiahkan, tapi amalan Nabi-Nabi terdahulu. Kan sekarang banyak kan yang amalkan amalannya Nabi-Nabi terdahulu. Seperti amalannya Nabi Adam. Sering kita amalkan. Itu puasa Ayyamul Bid. Puasa putih. Kenapa dikatakan puasa putih? Itu bukan puasanya Rasulullah. Bukan. Tapi karena Rasulullah mengetahui inilah yang dilakukan Nabi Adam sehingga seluruh badannya menjadi putih. Karena puasa hari pertama sepertiga badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya menjadi putih. Makanya disebut puasa putih. Dari situlah Rasulullah minta berikan juga puasa ini untuk umatku. Karena ini terbaik juga puasa ini. Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang puasa 3 hari dalam 1 bulannya, di pertengahan itu disebut Ayyamul Bid, maka sama kalau dia puasa 1 bulan penuh. Itu puasa muti, bukan puasanya Rasulullah, sebenarnya itu puasanya Nabi Adam. Tapi dihadiahkan kepada Rasulullah karena dia yang minta. Jadi banyak ibadah-ibadah itu Pak sebenarnya kita minta. Sama sedekah. Sedekah itu bertingkat-tingkat. Saya baca beberapa riwayat. Sedekah itu kan ada 5 tingkatan. Yang pertama sedekah rahasia. Yang bersedekah tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Yang menerima sedekah pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Sudah ada yang bisa melakukan ini Pak. Yang disedekahi tidak tahu siapa yang sedekahi, yang bersedekah pun tidak tahu siapa yang disedekahi. Ini orang Pak tidak dibawa ke Siratal Mustaqim, baru di padang mahsyar sudah dijemput, itu hadis. Sementara berjalan menuju kepada mahsyar, menuju ke tempat perkumpulan, kemudian dijemput oleh malaikat, Allah mengutus malaikat khusus, ambil si fulan. Jangan kau biarkan dia ke sana bersama dengan orang lain. Bawa dia ke tempat yang sangat mulia. Maka diselamatkanlah dia. Makanya sahabatnya mengatakan, mana fulan bin fulan? Tadi berjalan bersama kami, kok hilang? Malaikat mengatakan, jangan cari dia. Karena Allah membawanya ke tempat yang mulia. Siapa mereka? Mereka yang bersedekah yang tidak tahu siapa yang dia sedekahi. Dan yang disedekahi pun tidak tahu siapa yang mensedekahi. Dan bagaimana caranya? Gampang. Yang penting mau. Saya dulu itu bingung. Bagaimana caranya bersedekah itu orang tidak tahu. Kita juga tidak tahu siapa yang disedekahi. Ternyata bisa. Datang ke pondok pesantren tahfizul Quran, datang ke pondok-pondok pesantren, datang ke panti asuhan, datang ke tempat-tempat yang bisa kita bantu orang. Tanya gurunya, tanya pembinanya, adakah anak yatim piatu di sini? Dia mengatakan ada, tidak usah kasih tahu saya namanya, jangan perlihatkan saya fotonya. Saya mau bayar ongkosnya sekolah di sini atau menghafal di sini sampai selesai, tapi jangan pernah beritahu dia bahwa saya membantunya dan jangan pertemukan saya dengan dia. Itulah maksudnya. Yang membantu tidak melihatnya dan yang dibantu pun tidak tahu siapa yang membantu. Itu dijemput khusus. Kalau yang dikumpul baru dibagikan amplop baru disorting, oh ini diperiksa itu. Sini diperiksa itu. Seperti sedekahnya caleg.
Itu diperiksa itu. Itu tingkatan yang paling tinggi, Pak. Ada di bawahnya. Kalau sedekah, kalau mau ambil di bawahnya apa? Kalau ada orang yang minta sedekah, kasih kunci tempat uang. Kalau ATM, kasih PIN ATM. Biarkan dia mengambil sesuai berapa yang dia butuhkan. Itu masih susah. Karena dia ustaz takut. Saya dapat informasi dari guru tak bahwa ada salah satu donatur di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Itu ketika tiba waktunya mahasiswa dibantu dengan untuk pembelian seragam, dia hanya menyerahkan nomor dan kunci peti besi kepada bendahara Al-Azhar bahwa uang ada di sana, silahkan ambil, kalau kurang sampaikan, kalau ada sisanya simpan. Itu tidak pernah dia mau tahu berapa yang dia sedekahkan. Tapi anehnya, setiap sudah ditutup kemudian dia buka ketika bermalam satu malam, itu justru penuh. Tapi susah. Itu tidak mudah. Palingan yang kita bisa lakukan, mengumpul uang di saku. Kalau lewat celengan, ada uang 100, ada uang 50, ada uang 100. Ketika lewat celengan, tutup mata, tarik satu lembar, jangan lihat, masukkan ke dalam celengan. Itu hadis qudsi. Siapa hambaku yang memberikan kepadaku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Palingan itu dia bisa dilakukan. Itu pun ada yang bolak-balik, tarik uang 100, dia dorong kembali masuk. Asam merajalak. Ini kan ada. Iya. Itu tidak mudah. Jadi sebenarnya ada tingkatan-tingkatan itu dalam ibadah. Sama jika kita tadi bersalawat kepada Rasulullah, itu luar biasa, Pak. Kita mengawali dengan salawat Jibril. Kenapa disebut salawat Jibril? Karena Nabi itu sebelum jasadnya diciptakan, itu sudah disalawati, Pak. Makanya bentuknya fi'il madi, bukan fi'il mudhari'. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kan fi'il mudhari'. Kalau sallallahu ala Muhammad itu fi'il madi. Kenapa dia bentuk lampau? Karena sebelum jasadnya Rasulullah diciptakan, paling pertama itu nurnya. Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ini yang dipakai dalil ulama sufi. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Jadi qad ja'akum minallahi, telah datang dari Tuhan nurun, cahaya. Baru wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Makanya Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur itu belakangan. Yang pertama itu nur. Itulah yang dimaksud ulama kita, nurun Muhammad. Makanya malaikat Jibril itu bersalawat mengatakan sallallahu ala Muhammad, bukan Allahumma sholli. Kenapa bentuknya fi'il madhi? Karena jasad belum diciptakan tapi sudah disolawati. Yang disolawati adalah nurnya. Makanya disebut salawat Jibril. Makanya kita pakai kalau mahalul qiyam kan itu yang dipakai sallallahu ala Muhammad. Kenapa bukan Allahumma sholli? Karena yang kita salami adalah nurnya Rasulullah. Walaupun nanti itu kan terbagi. Dua perintah itu bersamaan sebenarnya. Mengirimkan salam dan sholawat. Cuma kadang kita lupa. Sering kita penceramahkan kalau ngomong, mari kita mengirimkan salam dan sholawat. Baru dia bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Dia lupa satu itu. Mengirimkan salam, assalamu alaika ya Rasulullah. Kalau mengirimkan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya dalam sholat itu lebih dahulu assalamu alaika ayyuhan nabiyyu, baru sholawat di belakangnya. Apa bedanya dua hal ini? Kalau salam koneksi, kalau sholawat syafaat. Itu bedanya. Makanya siapa yang banyak mengirimkan salam itu untuk koneksi dengan Rasulullah. Tapi siapa yang banyak mengirimkan sholawat, maka dia akan mendapatkan syafaat. Kan dua kuncinya, Pak. Dari semua ibadah, yang paling dominan ibadah itu besar potensi keselamatannya. Cuma sholawat. Kita tidak hitung dulu sholat. Kalau zikir ya, kalau sholat kan lain, berdiri sendiri. Dari semua ibadah, puasa, apa, pokoknya semua ibadah. Yang potensinya untuk membawa keselamatan, itu cuma sholawat. Kenapa? Karena dia dimensi dua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu dikirim ke Allah, dibalas menjadi 10 kalau satu kali. Nah sholawatnya Allah itu rahmat, jadi itu 10 kali. Kemudian malaikat juga bersalawat kepada kita. Salawatnya malaikat bukan Allahumma sholli, tapi permohonan ampun di hadapan Allah supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kemudian yang kedua, jalurnya melintang, lari ke Nabi. Rasulullah mengatakan, siapa yang mengirimkan salawat kepadaku, maka ada malaikat yang mengantar khusus.
Jadi dua Pak bendaharanya. Orang salawat itu dilapor ke Allah, satu dilapor ke Nabi. Yang dilapor ke Allah itu jalur rahmat, yang dilapor ke Nabi itu jalur syafaat. Makanya inilah alasannya ulama mengatakan kalau tidak ada zikir yang kau hafal, salawat saja. Kan gitu aja. Karena di dalam salawat unsurnya tiga. Yang pertama pengampunan, yang kedua syafaat, yang ketiga rahmat. Kan sudah dapat tiga-tiganya kan? Ini makanya banyak orang lebih memperbanyak salawat ketika dia berzikir. Dan orang yang sudah berzikir dengan membaca salawat itu bisa langsung minum, Pak. Tapi membaca la ilaha illallah dan istighfar jangan langsung minum. Itu di Imam Nawawi. Kadang-kadang kalau kita sudah berzikir kemudian agak kering tenggorokan kita langsung minum. Jangan, kecuali sudah salawat. Biarkan jin dalam darah itu terbakar. Makanya sama dengan orang sholat tarawih. Kadang selesai salam ambil lagi air, minum lagi, baru berdiri lagi. Oh itu mesti membakar jin dalam tubuh. Makanya sebenarnya orang sholat itu ketika keringatan kata Nabi itu berkah besar. Karena itu pembakaran jin dalam darah. Itu ruqyah langsung itu. Cuma ruqyah diri dengan ini. Makanya sebenarnya termasuk minum air itu mesti niatkan terus. Jadi jangan minum saja. Dalam sekali minum itu Pak bisa 4 manfaat, bahkan bisa 50 manfaat. Kalau kita sakit-sakit, ya minta air itu menjadi syifa. Bacakan suratul Fatihah, bacakan sholawat, salami Rasulullah baru minum. Iya, jangan minum airnya saja. Yang kedua, minta supaya dia membantu kita bisa khusyuk dalam sholat. Niatkan. Minta supaya dia bisa membangunkan kita tahajud. Minta supaya dia tidak keluar pada saat ada kita di dalam masjid. Kan ada orang Pak, di dalam masjid baru bolak-balik ke WC. Kenapa? Itu karena dia tidak minta ketika dia minum. Kayak Khalil Bangkalan, salah satu ulama, muassis Nahdlatul Ulama, itu belajar di Mekah. Hanya sekali 1 bulan buang hajat. Itu karena setiap makanan dan minuman dia minum, itu dia minta supaya jangan keluar 1 kali 1 bulan. Karena dia tidak mau buang hajat di Makkahul Mukarramah. Dia keluar untuk buang hajat. Dan itu hanya sekali 1 bulan. Itu karena minta. Makanya kalau kita mau minum, ya minta. Ambil air, doakan, minta kepada Allah. Supaya air itu tidak keluar melalui jalur air kencing. Tapi bisa keluar melalui keringat. Kita di dalam masjid berjam-jam tidak akan keluar, tidak bisa bolak-balik keluar. Kenapa? Karena doa kita yang tadi minta air itu. Dan itu dilakukan. Ulama dulu begitu Pak. Cuma kita sekarang ini kalau minum langsung 1 kali hantam. Iya. Bahkan saya dapat dalam satu riwayat itu ketika minum berbolak-balik 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian minum lagi. Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillah lagi. Kemudian minum. Baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru letakkan. Selama air itu masih ada di dalam perutnya, maka dia tidak akan melakukan dosa besar. Berkahnya minum dengan 3 basmalah.